Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan akuntansi 2. Salam sehat, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring. Kali ini kita akan tetap meneruskan materi tentang pengendalian internal. Dalam hal ini adalah pengendalian kas yang kita beri judul kas kecil atau petty cash. Bagi pengeluaran dalam jumlah kecil, tentunya cara ini sangat tidak efektif. Maka pengeluaran kecil dikecualikan dan dicatat terpisah yang disebut sebagai pembukuan kas kecil. Kecil yang dimaksud dengan kas kecil adalah kas yang ada di tangan, yang saldonya berasal dari kas perusahaan, yang dipisahkan dalam rangka membentuk kas kecil untuk memenuhi pengeluaran dalam jumlah kecil yang tidak menggunakan cek. Maka tujuannya pun adalah agar pengeluaran yang tidak memakai cek dapat juga dikontrol dan sekaligus dapat dipenuhi dengan cepat, sehingga kesenjangan pengeluaran menggunakan cek dapat diatasi, sehingga aktivitas perusahaan akan tetap lancar. Prinsip pengendalian kas kecil yang pertama adalah perusahaan atau pemegang kas harus menentukan terlebih dahulu jumlah saldo kas kecil yang akan dibuka. Kemudian dengan mengeluarkan cek atau menarik cek yang diserahkan kepada pemegang kas kecil sebagai saldo awal untuk kas kecil. Selanjutnya, perusahaan harus bisa menentukan seseorang yang akan mengelola kas kecil ini yang akan bertanggung jawab dalam pencatatannya. Selanjutnya, kalau memang sudah ada saldonya, kas kecil akan bertransaksi mengadakan pembayaran melalui kas kecil tetap dalam prosedur menggunakan surat perintah pengeluaran kas atau selip kas kecil. Pada saat pengisian kembali, maka pengisian kembali ini adalah kata lainnya dari mengganti semua pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecil dengan jumlah yang sama, sehingga kas kecil akan kembali saldonya seperti yang ditetapkan pada awal terbentuknya kas kecil, kecuali kalau kas kecilnya menganut sistem dana berubah atau sistem berfluktuating. Pengisian kembali ini boleh melebihi ketentuan saldo awal saat pembentukan kas kecil, ya, bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pemegang kas perusahaan akan menjurnal, ya, akan mendebet pengeluaran kas kecil. Hal ini dilakukan untuk mengakui bahwa pengeluaran kas kecil sebagai bagian dari pengeluaran kas perusahaan yang akan dijurnalkan pada jurnal umum. Sebagai prosedur pengeluaran kas, berikut ini adalah contoh surat perintah pengeluaran kas kecil atau selip kas kecil. Contoh ini boleh saja perusahaan satu sama lain boleh berbeda, tapi prinsipnya akan menjelaskan bahwa ini adalah bukti transaksi perintah pengeluaran kas kecil, di mana ada nomor, ada tanggal, dibayar kepada siapa, untuk keperluan apa, jumlah uangnya, kemudian dikeluarkan oleh bendahara kas kecil dan disetujui oleh penerima kas kecil atau yang penerima kasnya. Dalam penerapan sistem kas kecil secara teori biasanya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sistem impres, sistem penetapan dana tetap. Dan yang kedua adalah sistem kas kecil berfluktuating, yaitu sistem dana berubah. Prinsip penetapan sistem dana tetap
Yang pertama, dana tetap ditentukan terlebih dahulu jumlah saldonya, kemudian pengisian kembalinya seperti sudah jelaskan sebagai pengganti atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh dana kas kecil yang sudah dilakukan sebagai biaya, dengan tetap mempertahankan jumlah saldo yang telah ditetapkan. Berarti pengeluaran kas kecil diganti dengan saldo yang sama untuk mengembalikan saldo awal kas kecilnya. Penggunaan sistem dana berubah, dana berfluktuasi pada kas kecil ini hampir sama dengan sistem dana tetap. Pertama-tama perusahaan harus dapat menentukan saldo awal dari kas kecil. Kemudian pada pengisian kembalinya biasanya dana berubah menggunakan sistem periodik atau berdasarkan waktu dan saldo minimal. Namun bedanya adalah pengisian kembali ini tidak mutlak hanya sekedar mengganti semua pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecil, tapi jumlahnya boleh berbeda dari jumlah pengeluaran yang sudah dilakukan, sehingga saldo kas kecilnya akan bertambah. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kalau kebutuhan pengeluaran kas kecil pada periode berikutnya dirasakan lebih besar, maka saldonya akan ditambah. Sehingga pengeluaran kas kecil, penanganan kas kecil untuk pengeluaran yang kecil akan lebih dinamis dan bisa mengantisipasi pengeluaran yang bersifat kecil dan tidak menggunakan cek. Ada 3 aktivitas pencatatan dalam prosedur pengendalian kas kecil ini. Yang pertama ada penjurnalan saat kas kecil itu dibentuk, akan digunakan pada jurnal umum, dan kemudian transaksi yang dilakukan oleh kas kecil atau pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecil akan dijurnalkan pada jurnal khusus kas kecil. Kemudian penjurnalan pengisian kembali kas kecil akan dijurnalkan pada jurnal umum oleh pemegang kas perusahaan. Yang pertama, penjurnalan saat pembentukan kas kecil. Katakan kita mempunyai soal yaitu tanggal 1 Juni 2020 ditarik cek nomor 1872 senilai 1 juta kepada pemegang kas untuk pembukaan atau pembentukan dana kas kecil. Transaksi ini dijurnalkan di jurnal umum sebagai berikut. Kita lihat bahwa kas kecil pada kas atau kas kecil di debit dan kas di kredit. Ini maknanya adalah kas kecil menerima dana dari kas perusahaan sebesar 1 juta. Dengan kata lainnya bahwa perusahaan mengeluarkan kas 1 juta untuk keperluan pembentukan dana kas kecil. Ini adalah jurnal saat pembentukan atau pembukaan dana kas kecil. Selanjutnya pembukuan yang kedua yaitu saat transaksi kas kecil. Nah, ini adalah penampang atau tabel jurnal khusus kas kecilnya. Nah, di mana kita lihat di awal sudah kita jelaskan bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 dikeluarkan cek 1872 untuk membentuk dana kas kecil. Maka kas kecil akan mencatat penerimaan sebesar 1 juta sebagai saldo awal pembentukannya kas kecil. Berarti penerimaan ini adalah sisi debit bagi kas kecil. Kemudian transaksi yang dilakukannya adalah transaksi pada tanggal 2 sampai tanggal 13 sekitar 8 transaksi dengan menggunakan prosedur surat perintah pengeluaran kas 455 dan seterusnya. Maka kas kecil sudah melakukan transaksi antara lain ada biaya telepon, ada biaya perjalanan dinas, ada biaya macam-macam, ada biaya angkut dan bensin. Sisi debitnya adalah penerimaan kas kecil.
sisi kreditnya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecil, ya. Kemudian posisi yang lainnya adalah untuk menjelaskan distribusi dari pengeluaran tersebut. Dengan kata lain, pada kolom-kolom yang berikut ini yaitu adalah penjelasan dari pengeluaran dan total pengeluaran yang dilakukan oleh jurnal khusus. Adapun kolom-kolom yang berdiri ini adalah kolom-kolom yang sifatnya penjualannya rutin, seperti biaya telepon, biaya penjualan, atau pengeluaran apapun yang sifatnya rutin yang setiap saat muncul, maka dia boleh diberikan kolom sendiri. Tapi kalau pengeluaran itu hanya bersifat insidental, tidak terus-menerus, maka dia dimasukkan pengeluaran distribusi pengeluaran lain-lain, ya, dengan angka yang sama dengan pengeluarannya. Jurnal ini juga akan menggambarkan dan akan menjelaskan adalah tak kala transaksi sudah sampai tanggal 13, ternyata kas kecil sudah mengeluarkan dana sebesar 897.500. Dengan kata lain bahwa saldo yang tadi 1 juta sudah berkurang jadi 102.500. Artinya sedikit lagi. Sehingga kalau tidak diisi maka transaksi kas kecil tidak akan dilakukan. Maka pengeluaran ini yang terdiri dari biaya telepon, biaya perjalanan dinas, biaya macam-macam gitu kan, biaya angkut, biaya bensin itu bukti-buktinya diserahkan kepada pemegang kas perusahaan. Kemudian selanjutnya kas perusahaan akan meneliti pengeluaran tersebut. Kalau memang valid dan bukan merupakan kecurangan, maka pemegang kas perusahaan akan mengeluarkan cek. Dalam hal ini, pada soal ini, cek nomor 2043 sebesar nilai transaksi yang dilakukan oleh kas kecil. Maka saldo kas kecilnya kembali lagi menjadi 1 juta. Ya, dari gambaran soal ini jelaslah bahwa jurnal penerapan sistem kas kecil yang ada di soal ini adalah sistem dana tetap, karena pengisian kembalinya sama persis dengan total pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecilnya. Tapi kalau seandainya cek yang dikeluarkan untuk mengganti pengeluaran kas kecil itu lebih, umpamanya dikeluarkannya 1 juta di sini, ya, sehingga saldo awalnya tidak lagi 1 juta, lebih dari 1 juta, maka itu adalah sistem kas kecilnya adalah menggunakan sistem dana berfluktuating atau dana berubah. Jadi kira-kira perbedaan seperti ini, ya, seperti itu. Jadi tidak perlu pusing memahaminya. Yang penting adalah kalau saldo pengisi kembalinya sama dengan saldo awalnya, itu adalah dana tetap. Kalau pengisi kembalinya tidak sama dengan saldo awalnya, itu adalah sistem dana berubah. Pencatatan berikutnya adalah pencatatan pengisian kembali kas kecil. Sebelum kita lihat jurnalnya, kita lihat dulu prosedurnya. Prosedur pengisian kembali kas kecil antara lain, bukti kas kecil dihitung kembali oleh bagian administrasi untuk diteliti apakah pengeluaran itu adalah benar-benar terjadi secara real, ya, sehingga bisa dikalkulasi bahwa jumlah pengeluaran ditambah sisa saldo, maka itu adalah sama dengan saldo awal. Ini sebagai cross check-nya. Kemudian prosedur berikutnya, semua pengeluaran kas kecil diperiksa apakah semua pengeluaran telah melakukan persetujuan. Oke, sama dengan tadi, ya. Perintah pengeluaran kas kecil diberi tanda luas agar tidak digunakan kembali. Artinya tanda-tanda bukti itu harus diberi tanda lunas supaya tidak kembali ditukar. Kemudian perintah pengeluaran kas dikelompokkan berdasarkan rekening biaya pada buku besar. Ya, kira-kira ini adalah prosedur pengisian kembali kas kecil. Kemudian ditarik cek sebesar nilai pengeluaran kas kecil
sebagai pengisian kembali kas kecil. Jurnal pengisian kembali kas kecil. Coba perhatikan, ini adalah tanggal 2 sampai tanggal 13 ini hakikatnya adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecil. Ya, dengan menerima atau membukukan pengeluaran kas kecil itu, maka secara otomatis kas kecil diisi kembali dengan jumlah yang sama dari bukti-bukti transaksinya. Kita simpulkan, pencatatan atau penjurnalan dari transaksi kas kecil ini mempunyai 3 aktivitas sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Yang pertama, ada 1 Juni ini adalah transaksi yang dilakukan oleh pemegang kas perusahaan sebagai transaksi awal dibentuknya kas kecil. Kemudian pada tanggal 14 adalah transaksi pengisian kembali kas kecil dengan mengakui semua pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecil yang sudah dijelaskan pada jurnal sebelumnya. Adapun tanggal 2 sampai tanggal 13 ini adalah transaksi yang dilakukan oleh kas kecil tidak dicatat di jurnal umum ini, karena dia dicatat pada saat tanggal yang sama di buku kas kecil, di buku jurnal khusus kas kecil. Jadi dengan demikian akan tergambar bahwa saat pembentukan dan pengisian kembali ini, pemegang kas perusahaan akan bekerja menjurnalkan pada jurnal umum. Dengan demikian maka transaksi kas kecil itu adalah bagian dari transaksi kas perusahaan. Oke, demikian. Senang bareng susah bareng. Oke, demikian, terima kasih. Demikian pemateri kas kecil ini. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Terakhir yang penting adalah tugas kalian adalah cari soal 2 kenapa kecil, lalu kerjakan dan tulis tangan, kemudian dikumpul sebagaimana biasanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.